Jamaah majelis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One program Tausiah Subuh dimanapun berada. Pada kali ini kita masuk pada pembahasan kepada ciri-ciri orang memiliki keimanan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang setiap saat dalam hidupnya dekat dengan lingkaran hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Kita ini jamaah sekalian, tiap hari, tiap malam kita doa sama Allah minta petunjuk. Di situ kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, itu doa tuh. Kita minta sama Allah agar Allah berikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Karena kita akan menjadi baik kalau kita mendapatkan petunjuk. Dan kita minta sama Allah minimal 17 kali satu hari satu malam. Nah, hidayah atau petunjuk ini ada dua model. Ada namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan petunjuk. Hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah angkat dia sebagai Rasul. Jadi mereka yang sudah diangkat jadi Rasul diberikan hidayah ini. Hidayatul bayan wal irsyad. Yang kedua namanya hidayatut taufiq. Ini Allah berikan kepada semua kita hamba-hamba Allah yang betul-betul berkeinginan dengan serius untuk menjemput hidayah tersebut. Nah, hamba Allah yang ingin dapat hidayah at-taufiq itu, dia akan mendapatkan hidayah tersebut kalau dia betul-betul mendekatkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa cirinya? Cirinya yang pertama, orangnya senantiasa taat. Orangnya senantiasa merasakan mudah, enteng, senang, sungguh-sungguh, ringan, tidak merasakan berat, bahagia ketika melaksanakan ibadah. Itu ciri orang mendapatkan hidayah. Jadi orang dapat hidayah itu ketika dia beribadah, ibadahnya dengan senang, ibadahnya dengan bahagia, tidak mengeluh, tidak merasa malas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan hidayah itu datang dalam kehidupannya, Allah jadikan hatinya itu lapang menerima nilai-nilai keislaman dalam hidupnya. Ringan semuanya. Itu ciri orang yang hidupnya sudah dimahkotai oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orangnya memiliki tingkat yakin dan percaya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Allah bilang, orang-orang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang memiliki rasa percaya yang begitu tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Lalu mereka tidak memiliki rasa keraguan sedikit pun. Jadi tidak hanya sekedar yakin, Bu. Ragunya nggak ada sedikit pun. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia tidak pernah ragu sama Nabi. Makanya dia dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan baru pulang Isra Mi'raj, langsung dia mengatakan shadaqta ya Rasulullah. Dia percaya semua yang Nabi ucapkan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dia percaya bahwa Nabi melakukan perjalanan dengan begitu cepat dan singkat dalam satu malam. Baru berikutnya mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi jihad itu dengan menggunakan harta dan jiwa itu setelah apa? Setelah memiliki tingkatan keimanan yang begitu kokoh dan begitu kuat.
Kalau imannya sudah kokoh begitu kuat, itu ketika mereka berjihad dengan menggunakan harta, udah nggak tahan lagi hartanya. Dikeluarkan di jalan Allah, itu betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa yang dikeluarkan di jalan Allah. Lihat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ketika dia menjadi khalifah, jadi pemimpin, itu Utsman ibn Affan itu lebih daripada setengah APBN, anggaran belanja negara itu pakai uang pribadinya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Karena dia menganggap harta yang dia miliki itu dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dia rela berjihad dengan mengeluarkan harta yang begitu banyak? Karena imannya sudah di atas. Nah, sekarang yang ketiga, cirinya istiqamah. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh dengan kokoh dan kuat dengan tali temali perjanjian sucinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah dihantarkan menuju hidayah yang lurus. Istiqamah ini memang tidak mudah. Jadi kalau pingin istiqamah, yang pertama betul-betul niatkan kuat di hati kita pingin istiqamah. Yang kedua, cari lingkaran yang baik. Cari sahabat, kawan, teman yang sama-sama mendukung kita di jalur istiqamah. Kita bilang sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tidak hanya sekedar kita minta saja sama Allah agar kita dihantarkan kepada hidayah yang lurus tersebut, tapi kita juga ada usaha, sehingga usaha kita itu membuahkan hasil. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang berikutnya, orangnya senantiasa rajin duduk hadir di majlis ilmu. Sekarang saya mau tanya, undangan datang ke majlis taklim sama undangan datang nonton acara konser, lebih rame mana? Jujur kan? Ada yang bilang kagak pernah. Memang kagak pernah, tapi kan ini kita bicara secara umum itu. Lebih rame mana? Lebih rame acara konser, pakai tiket, karcisnya mahal, berangkatnya jauh, macet, masuknya antri, berpeluh keringat. Itu tiketnya 6 bulan sebelumnya udah habis. Majlis taklim tempatnya enak, adem, dapat kue, dapat makanan, dapat ilmu, masuknya kagak pakai ngantri, pulang dapat ilmu, dapat pengetahuan, peminatnya cuma sedikit. Acara majlis taklim pengajiannya sekitar 45 menit sampai 1 jam, itu jamaahnya baru duduk 15 menit udah goyang-goyang, udah kagak betah. Ini kapan selesainya Ustadz nih? Udah lihat-lihat jam, tengok sana, tengok sini. Acara konser itu penyanyinya nyanyinya 2,5 jam. Waduh, 2,5 jam terasa cuma sebentar. Penyanyinya bilang, wahai pemirsa semuanya, saya telah mendampingi anda 2,5 jam. Tidak terasa, sudah saatnya saya berpisah dengan kalian semuanya. Cukup sampai di sini. Jamaahnya protes tuh, penontonnya. Lagi. Pernah nggak ada ustadz lagi ceramah pas mau nutup, jamaahnya bilang lagi. Yang ada jamaahnya bilang apa? Dari tadi kayak berhenti. Jadi orang yang benar-benar dapat hidayah itu rajin hadir ke majlis ilmu. Contohnya seperti kita sekarang ini. Kalau suka datang ke majlis ilmu, ciri dapat hidayah. Nggak kepengaruh sama teman-temannya yang kirim WhatsApp. Udah ngajinya masih ada tuh tiap malam Jumat depan. Hari ini lagi ada bazar murah meriah. Jangan ikutin, itu setan bazar yang ganggu. Dan semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar Allah jadikan negeri kita negeri yang aman, yang tenang, yang tentram. Anak negeri ini dipersatukan hatinya, tidak saling bercerai-berai, tidak bermusuhan satu sama lain. Negeri kita dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian dan cobaan. Allah turunkan rahmat dan keberkahan buat negeri kita ini. Allah jadikan negeri kita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada hazihin niyah wa ada kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.